Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan pengajuan KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, bagi kalian yang lagi butuh dana ataupun modal tapi bingung nyari kemana, di video kali ini saya akan membahas tentang pengajuan KUR dan juga tips and trik agar pengajuan kalian diterima. Nah, untuk kredit usaha rakyat ini biasanya disediakan oleh banyak sekali bank ya. Nah, di video ini saya akan membahas tentang pengajuan KUR di Bank BRI. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Untuk mendapatkan dana KUR dari Bank BRI, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, kita harus datang ke kantor Bank BRI-nya langsung. Nah, untuk kantor Bank BRI ini sudah ada di mana-mana ya. Kita bisa menemukan kantor Bank BRI bahkan di pelosok sekalipun. Nah, setelah nanti kita sampai di kantor, biasanya diminta untuk mengisi form atau aplikasi pengajuan KUR. Nah, nanti isi aja, dan ada juga beberapa berkas yang diminta. Biasanya ada KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha, dan surat-surat jaminan. Nah, biasanya untuk jaminannya itu bisa BPKB, sertifikat rumah, atau sertifikat tanah. Setelah pengisian form aplikasi dan juga pengumpulan berkas, nanti akan dilakukan survei uji kelayakan usaha. Nah, apabila nanti sudah lolos survei, biasanya dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian seperti itu. Nah, setelah penandatanganan tersebut, biasanya nanti pihak Bank BRI akan mencairkan dana KUR langsung ke rekening. Tapi ingat, setiap bulannya nanti setelah dana cair dan lain sebagainya, setiap bulannya kalian harus membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Ada beberapa tips dan beberapa hal yang harus diperhatikan agar pengajuan KUR kalian di Bank BRI diterima. Yang pertama, untuk tujuan usaha ya. Nah, jangan sampai salah tujuan. Nah, nanti misalnya ada petugas survei ini datang ke tempat usaha kalian melakukan survei, terus tanya, Ibu, kira-kira uang KUR ini bakal digunakan buat apa ya? Terus nanti kalian jawab, oh buat beli mesin cuci, buat beli gadget, buat beli motor, mobil. Ya, sebenarnya sih kalau misalnya itu mendukung untuk usaha, menjadi modal lah istilahnya ya, it's okay. Tapi kalau misalnya untuk tujuan konsumtif itu jangan. Ingat, untuk tujuan konsumtif itu jangan. Jadi tujuannya harus tujuan usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, punya usaha. Ya iyalah, kredit usaha rakyat. Harus punya usaha, jangan sampai mengatasnamakan usaha orang lain, harus punya usaha sendiri. Dan sekurang-kurangnya itu 6 bulan ya. Kalau misalnya masih di bawah 6 bulan usia perusahaan atau bisnis yang kalian punya, biasanya ditolak seperti itu. Dan yang ketiga, kalau misalnya kalian punya kredit usaha atau telah mengajukan atau masih terikat lah ya di kredit usaha bank lain atau lembaga lain, biasanya itu tuh ditolak juga. Jadi memang untuk pengajuan KUR di BRI ini kalian memang harus terbebas dari keterkaitan kredit usaha di lembaga lain seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian punya kredit kayak KPR, kredit mobil, kredit kendaraan kayak gitu di bank lain, itu nggak apa-apa, asal jangan memiliki kredit usaha di bank lain gitu. Terus berapa lama sih proses pengajuan KUR ini?
khususnya di Bank BRI ya. Untuk di Bank BRI sendiri kurang lebih biasanya setelah diadakan survei oleh petugas itu paling 7-14 harian seperti itu. Nah, selanjutnya pastikan kalian punya jaminan khususnya untuk yang KUR retail ya, karena ada KUR retail, ada KUR makro. Kalau untuk KUR retail kalian harus punya jaminannya sendiri, bisa sertifikat rumah, sertifikat tanah, atau bisa juga sertifikat kendaraan. Cukup fleksibel untuk Bank BRI ini, jadi tidak selalu sertifikat tanah atau rumah. Kalau kalian punya BPKB kendaraan itu bisa dijadiin jaminan. Nah, setelah itu untuk KUR mikro kalian gak bakal dimintai jaminan khusus untuk KUR mikro ini. Karena apa? Karena plafon kreditnya cenderung rendah. Lantas gantinya apa kalau misalnya nggak ada jaminan buat KUR mikro? Biasanya nanti pihak bank akan melakukan penilaian kualitas usaha kalian seperti itu. Nah, yang terakhir harus ada aktivitas usaha. Ya, poin aktivitas usaha ini merupakan poin penting dan krusial yang menentukan apakah kalian pantas untuk diberikan dana KUR atau tidak. Biasanya nanti ketika ada survei ke lokasi atau tempat kalian melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha, aktivitas usaha ini menjadi salah satu poin penting. Harus ada bukti yang menunjukkan aktivitas usaha kalian. Misalnya kalau berdagang nih ya, ada barang dagangan yang dijajakan atau yang ditampilkan, yang dijual seperti itu. Nah, apabila nanti para surveyor atau orang yang melakukan survei sudah oke, ini sudah memenuhi syarat, biasanya nanti langsung aja tanda tangan perjanjian. Kemudian beberapa hari kemudian nanti bisa langsung cair dana KUR-nya ke rekening kalian. Yang keempat, harus memiliki dokumen izin usaha. Nah, biasanya para pengusaha kecil ini sering nggak punya dokumen izin usaha. Kalau misalnya kalian mau mengajukan KUR di BRI, mau tidak mau, pokoknya harus wajib punya izin usaha. Nah, untuk jenis izin usahanya itu sendiri bisa kalian komunikasikan ke account officer atau marketing BRI. Nanti bakal dikasih tahu izin usahanya yang seperti ini. Pokoknya rajin komunikasikan ya. Karena memang izin usaha ini merupakan salah satu hal penting yang bisa membuktikan bahwa calon peminjam dana KUR ini memang punya usaha gitu, gak fiktif seperti itu. Itu dia tadi langkah-langkah pengajuan KUR di Bank BRI beserta dengan tips and tricksnya. Buat kalian yang ingin mengajukan KUR di Bank BRI untuk usahanya, semangat ya, mudah-mudahan diterima dan lancar terus usahanya. Sekian video dari saya. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka video ini, klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.